Selamat sore semuanya teman-teman. Selamat datang di Skill Up Webinar Closet hari ini. Saya Kristal, Implementation Specialist dari KO. Nah, topik webinar di hari ini kita akan membahas mengenai alur kerja dari New Configurator atau konfigurator baru. Nah, sebelum kita mulai, aku mau informasikan ya kalau misalkan screen atau suara aku hilang, nanti di chat dikasih tahu aja. Gitu. Ya, aku nanti akan ngecek chatbox kita juga. PSS hadir ya, selamat datang. Nah, kita masuk ya ke webinarnya. Webinar hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat dari konfigurator closet. Nanti di bagian kedua, saya akan menunjukkan ada demonstrasi live tentang alur kerja dari cara pakai konfiguratornya ini gimana sih yang baru, dan cara aplikasinya nanti gimana. Yang terakhir, sama seperti webinar sebelum-sebelumnya, kita akan adakan sesi tanya jawab ya. Oke. Nah, di sini kalau ada yang baru mendengarkan tentang closet, yang baru datang, pengguna user baru, kalian bisa mengunjungi website kita sama YouTube channelnya Closet. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut, aku sharing ya ininya bahan websitenya. Yang pertama adalah website Closet Official. Bisa dilihat di sebelah kiri ada tulisan tombol website Closet, itu disimpan aja, diklik dulu. Kemudian aku share YouTube channel officialnya Closet. Di situ nanti ada kumpulan video-video tutorial bahasa Inggris, bahasa Indonesia, berbagai macam bahasa. Ini Closet YouTube channel. Ada di sebelah kiri. Diklik ya. Nah, aku beri kita waktu sedikit untuk disimpan. Setelah itu, kita juga bisa nonton webinar yang sebelumnya, yang kuartal lalu itu kita mengenai virtual showroom di dalam YouTube channel Closet Official kita. Aku akan share linknya juga untuk kita semua simpan ya. Webinar nomor 6. Oke. Bisa diklik di sebelah kiri, disimpan ya linknya untuk ditonton kembali. Sambil aku ada kasih kita poll di sini, kita bisa isi ya pollnya untuk feedback lebih dalam nanti kita untuk kita survei. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini saya mau memperkenalkan kepada kita tentang apa sih itu konfigurator di dalam website Closet. Dari namanya sendiri, konfigurator itu adalah alat editing real time yang mengatur warna dan tekstur dari konten 3D secara online di dalam website. Dengan konfigurator ini, user bisa lebih dalam mengeksplorasikan peluang-peluang desain secara langsung, seperti contoh di samping kanan ini ya. Nah, konfigurator ini juga dapat digunakan dalam bermacam-macam situasi. Di sini saya akan kasih contoh. Yang pertama, penggunaan konfigurator yang pertama ini diadopsi dalam proses pengembangan desain di dalam konteksnya brand, sebuah brand. Pertama-tama, 3D user bisa membuat blok 3D garment ini di dalam Flow software dulu. Nah, lalu si blok 3D ini akan dikirimkan ke fashion designer yang tidak mengoperasikan software Flow. Nah, terus gimana caranya fashion designer di sini mengedit blok 3D-nya? Editing ini akan dilakukan melalui konfigurator di website Closet dengan mengaplikasikan warna dan tekstur yang diinginkan. Jadi, contoh di sini itu, walaupun fashion designer tidak mengoperasikan software Flow, mereka tetap dapat mengedit desain 3D-nya melalui konfigurator dalam website Closet. Ini contoh pertama di dalam aplikasi brand. Contoh kedua, konfigurator juga bisa digunakan dalam proses pengembangan desain dalam manufaktur. Pertama, contohnya, tim in-house manufakturnya bisa mulai
bikin desain baru dengan menciptakan blok 3D di dalam software Flow dulu. Nah, kemudian ketika mereka mau mempresentasikan dan menjual desain tersebut kepada buyer, maka buyers dapat review dan tes pilihan-pilihan desainnya secara real time di dalam website Closet. Akhirnya, dengan proses pengembangan desain sampel dalam website Closet ini tuh membantu kedua pihak untuk memberikan opini dan saran sebelum kita eksekusi ke tahap order yang selanjutnya, seperti tahap produksi. Begitu. Contoh ketiga, terlepas siapapun penggunanya ya, memanufaktur brand atau pengguna individu, kita bisa menggunakannya untuk presentasi dalam acara publik. Seperti sebelumnya ya, kita mulai dengan proses dari bikin garment box-nya dulu, dipersiapkan di dalam software Flow. Itu tahap pertama. Lalu, si aset 3D ini dimasukkan ke dalam Closet, di-upload. Nanti tinggal ditampilkan aja di monitor apapun, jenisnya pakai HDMI kah, screencast. Nah, setelah itu di acaranya penonton ya udah tinggal ngubah-ngubah aja warna dan tekstur menggunakan konfigurator Closet. Dan pada akhirnya membuat desain interaktif sendiri, ada desainnya sendiri gitu. Jadi contoh yang saya tampilkan itu tadi merupakan gambaran-gambaran besar, kira-kira bagaimana sih penggunaan dari konfigurator Closet yang berbeda-beda. Pemaparan ini itu ditunjukkan untuk kita dapat mengeksplorasi gimana aplikasinya itu nanti ke dalam real life dari penggunaan konfigurator ini. Begitu, itu dari yang bagian pertama ya. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu live demo. Saya akan share screen untuk live demo. Masuk ke pertanyaan utamanya ya. Di sini bagaimana proses mempersiapkan aset 3D untuk kita presentasikan di konfigurator Closet. Tahap pertama di sini kita anggap pemerannya itu 3D user dari tim desain. Mereka sudah mempersiapkan garment 3D dari software Flow. Untuk memastikan apakah sampel ini itu siap dipresentasikan, kita perlu periksa beberapa hal. Pertama, pastikan garmentnya itu terkonstruksi dengan baik dan semua material yang dibutuhkan sudah terpasang, seperti trims, kancing, top stitching, zipper gitu ya. Nah, kedua, kita pastikan sudah mengaplikasikan kain ke dalam polanya. Nah, di sini contohnya kita ada pakai dua kain di dalam sini. Kain pertama digunakan untuk pola depan, badan belakang, sama lengan. Kain nomor 2 digunakan untuk manset, saku, dan kerah. Yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa kedua kain ini saya aplikasikan tanpa tekstur dan warna. Kenapa? Karena nanti kita akan lakukan pengaplikasian tekstur warna di dalam konfiguratornya Closet. Jadi kosong dulu sekarang. Setelah analisa kelihatan file 3D, kita save menggunakan software version terbaru, yaitu Flow 2024.1. Jadi bisa dicek. Lalu nanti kita klik Closet, kita akan klik Project, untuk memerintahkan software bahwa kita ingin upload file ini ke Closet melalui software Flow. Seperti yang kita lihat, saya sudah mengumpulkan semua jenis style dalam satu workroom, siap untuk dipresentasikan di sini. Misalnya user lain dari tim saya ingin edit jaket-jaket tersebut, mereka bisa klik aja jaketnya, lalu masuk ke halaman konten. Kita bisa lihat ya, udah masuk ke halaman konten, di sebelah kanan ada logo menunya New Configurator. Kita bisa klik untuk mengakses interface dari New Configurator ini. Nah, menggunakan fitur konfigurator baru ini, kita bisa memilih opsi-opsi pengembangan desainnya gimana aja sih. Nah, kita coba pelajari satu-satu ya. Pertama, di sebelah kiri kita bisa lihat ada objek browser seperti di dalam software Flow. Objek browser ini membantu memaparkan semua material-material yang digunakan dalam sampel ini, seperti kancing, top stitching, zipper, dan lain-lain. Ketika kita klik salah satu material, maka materialnya akan ter-highlight di jendela 3D. Selain itu, kita juga bisa klik langsung di pola jendela 3D. Diklik secara langsung aja gitu, nggak perlu dari objek browser juga nggak apa-apa.
Ketika saya select salah satu dari material kainnya, properti pada tab material di jendela sebelah kanan itu juga akan berganti sesuai dengan material yang saya select. Nah, di sini saya akan coba klik. Kategorinya di sini ada 3. Yang kalau di sebelah kanan, basic parameter, color, sama reflection. Nah, di sini kita coba gunakan satu-satu ya. Pertama, kita bisa menggunakan menu colors. Colors ini untuk ganti warna. Ada 3 cara untuk ganti warna di sini. Pertama, bisa pakai warna dari kotak gradient dipasangkan dengan warna dari color palette. Kedua, bisa kita juga milih warna yang lebih spesifik ya. Nah, di sini masih memilih warna dari color palette. Masuk ke yang kedua itu ngambil dari Pantone. Atau bisa juga dari Coloro. Di sini kita akan menyediakan keduanya. Tinggal masukin aja kodenya. Ketiga, kita juga bisa dapat mengupload palet warna bawaan custom sendiri. Kalau emang udah ada sendiri listnya, kita bisa import warna paletnya menggunakan menu yang namanya custom. Ini di paling ujung. Di sini saya udah impor ya. Nah, tapi gimana cara impor palet warnanya kalau udah ada color range sendiri? Itu palet warna custom ini bisa ditambahkan di dalam company setting. Nah, di sini. Tapi ingat, di sini formatnya itu harus menggunakan file .avs. Di sini contohnya saya ada file avs-nya. Ya. Nah, selain mengganti warna, kita juga bisa kedua yang namanya ganti tekstur material. Pertama, di sini kita coba ke menu basic parameter ya. Di sini kita bisa klik logo tambah untuk mencantumkan salah satu tekstur pilihan. Seperti yang kita lihat, aku di sini udah mempersiapkan beberapa tekstur, tapi saya akan pilih salah satu aja. Nah, di sini sama seperti software Flow, kita bisa mengganti skala dan posisi dengan memasukkan nilainya langsung aja di dalam konfiguratornya. Nah, bisa juga pakai alat edit texture yang mirip dengan yang bisa kita pakai di dalam software Flow. Di sini untuk mengatur dimensi dan posisinya langsung di file 3D-nya. Nah, pakai G semuanya. Setelah printnya sudah diaplikasikan, kalau kita lihat di sini efeknya masih kurang realistis ya. Ini tuh karena kita belum mengaplikasikan tekstur, efek tekstur dari kainnya. Jadi sama seperti di dalam Flow, kita bisa mencantumkan efek physical based rendering atau PBR mapping. Ini ada di dalam new configurator. Contohnya normal map. Di sini kita bisa klik pada simbol tambah untuk mengakses salah satu normal map pilihan yang kita mau. Jadi di sini tinggal diimpor aja ke dalam materialnya. Nah, setelah kita lihat efek tekstur kainnya, ini udah mulai lebih realistis ya, ada arah seratnya. Sama seperti Flow, kita juga menyediakan menu pengaturannya yang lain, kayak map intensity, ini untuk menajamkan hasil mappingnya. Selain normal map, kita juga ada pilihan untuk mencantumkan displacement map, opacity map. Nah, dan kalau misalnya kita ke menu reflection, kita bisa lihat ya, ada reflection map, metalness map. Di sini bisa masukin aja. Jadi di sini kita bisa melakukan pengaturan lebih dalam untuk mengatur intensitas seberapa kasar sih permukaannya pengennya. Di dalam new configurator ini, kita juga menyediakan beberapa opsi tambahan ya untuk fleksibilitas pengembangan desain. Pertama, kita bisa mengubah warna printing menjadi warna lain yang berbeda. Caranya, kita ke tekstur, lalu kita bisa buka aja centang menu desaturation. Setelah itu dicentang, kita kembali ke menu color untuk memilih warna yang diinginkan. Nah, di sini saya tinggal ubah aja warnanya. Ini sama seperti di software Flow juga. Yang kedua, selain mengubah warna, kita bisa mengubah warna dan tekstur permukaan kain sisi depan, belakang, sisi, dan samping. Ini secara terpisah. Kalau kita lihat liningnya sekarang abu-abu ya.
kita bisa ganti warnanya menjadi warna lain untuk warna dalamnya, sisi bersih dan sisi kotor, dan sisi samping. Ketiga, kita bisa juga mengatur material objek lainnya, seperti warna top stitch, warna zipper tape-nya. Nah, setelah proses editing ini selesai, kita bisa memilih menu Add Colorway. Ini menunya untuk nyimpan yang udah kita edit, disimpan. Cara cek udah di-save apa belum, kita bisa lihat di halaman konten yang pada tab Colorway. Nah, versi Colorway-nya sudah ditambahkan. Jadi di sini kita bisa ganti-ganti colorway untuk melihat hasil-hasilnya, membanding-bandingkan. Selain itu, kita juga dapat melanjutkan proses pengembangan desain dengan komunikasi menggunakan anotasi sama komentar. Pilihan lainnya adalah kita download konten file ini dengan menu all colorway. Nanti semua colorway yang kita tambahin udah diedit kita bisa pakai lagi. Gitu. Nah, kemudian hal lain di sini ya, kita yang mau kita perhatikan itu juga dapat kita melakukan melihat menu dari konfigurator yang original. Di sini menunya di sebelah kanan yang lagi di otak-atik ini. Nah, konfigurator ini nggak punya menu fitur-fitur yang baru seperti PBR Maps, itu nggak ada. Jadi konfigurator yang lama ini akan segera digantikan dengan konfigurator yang baru. Nah, ini adalah akhir dari sesi live demo. Demonstrasi ini sebenarnya hanyalah cuman salah satu cara dari beberapa cara kerja yang kita sarankan. Jadi, user juga dapat menggunakan konfigurator ini dengan cara yang berbeda-beda. Kita bisa eksplorasi sendiri. Aku akan kembali ke tab kita. Ini kita udah bisa lihat kembali ke tab presentasi aku ya. Nah, di sini sebelum kita mulai tanya jawab ya, ada beberapa nilai yang menguntungkan yang bisa kita cek dari fitur yang sudah kita dapatkan dari demonstrasi ini. Pertama, bahwa kita tuh dapat edit langsung file 3D ini di dalam website Closet tanpa harus mengubah filenya satu-satu di dalam software Flow. Jadi beberapa user yang emang nggak pakai Flow, tidak menggunakan Flow, bisa langsung edit filenya secara instan di dalam website Closet ini. Itu pertama. Kedua, juga kita bisa melibatkan lebih banyak lagi pengguna yang bervariasi tanpa harus mengoperasikan software Flow ke dalam proses musyawarah decision making ini. Gitu. Dari pilihan warna, pilihan teksturnya, udah nggak usah buka-buka di dalam Flow lagi.